Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini kita mendengarkan satu bacaan dari Injil Lukas. Bacaan di minggu keempat masa Advent. Tak terasa kita sudah semakin dekat ke hari raya Natal. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bacaan ini memberikan kepada kita sebuah kisah tentang Maria mengunjungi Elisabet. Berbicara tentang Maria, sebenarnya kita berbicara bukan hanya tentang dirinya sendiri dalam konteks ajaran iman kita ya. Kita tidak hanya berbicara soal Maria yang historik. Apa maksudnya Maria yang historik? Benarkah Maria ini mengunjungi Elisabet? Benarkah dia berjalan kaki? Benarkah dia ini mengandung dari Roh Kudus? Benarkah, bukan soal benar atau tidak benar sesuai apa yang di kitab suci atau tidak, apakah ini Yesus seperti yang kita kenal atau tidak, bukan. Bukan hanya itu, gitu ya. Melihat Maria, sebenarnya kita sedang melihat diri kita sendiri di hadapan Allah kita juga. Melihat diri sendiri bukan mau mengatakan bahwa kita selalu pada posisi yang sama dengan Maria, tidak. Tetapi kita melihat diri kita sebagai orang beriman dalam pertemuan kita dengan Allah dan bagaimana karya Allah itu ada dalam hidup kita. Itu juga kita lihat gitu ya. Di sini di teks ini kita dengarkan kata-kata Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahim. Tetapi kemudian Elisabet berefleksi, siapakah aku ini? Ini yang saya maksud tadi. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yang berefleksi bukan hanya Maria. Sebelum kisah ini Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Siapakah aku? Aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa mengandung? Satu refleksi tentang dirinya. Kemudian sosok Maria ini karena sapaan Roh Kudus, sapaan Allah sendiri dalam dirinya, sosok ini membuat orang juga merefleksikan tentang imannya, termasuk kita saat ini. Nah, oke lah, akan ada diskusi lagi soal bagaimana ajaran tentang Maria ini. Biarlah itu di ranah ilmunya ya. Tetapi dalam refleksi hidup rohani kita, ketika bicara soal Maria ini, bagaimana aku di hadapan Allahku? Begitu ya. Betapa baik Allah menyapaku, tetapi apakah aku memberikan tanggapan juga akan sapaan Allah dalam hidupku? Kemarin saya membaca bersama teman-teman, membaca teks yang ditulis oleh Agustinus. Dia mengatakan dosa yang paling berbahaya itu adalah kesombongan. Gitu ya. Nah, mengapa saya bahas kesombongan? Karena ini adalah di sisi lain yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Siapakah aku ini? Ada perasaan, soalnya saya ini begitu terabaikan, begitu tidak diperhatikan. Elizabeth lama berkeluarga tidak mengandung. Sampai akhirnya Zakaria suaminya keluar dari rumah ibadat dalam keadaan bisu karena Allah menjanjikan anak untuk dikandung oleh Elizabeth. Diperhatikan gitu ya. Nah, orang yang rendah hati
itu mau berkata, siapakah aku ini bagimu Tuhan, gitu ya. Mau mengatakan ini bukan sebuah pandangan pesimis, tetapi pandangan dari orang yang menggantungkan hidupnya pada penyelenggaraan Allah, gitu ya. Nah, di sini bagian yang kita boleh jadi terkadang lalai. Kita merasa bahwa keputusan-keputusan baik, hasil-hasil yang memuaskan yang kita dapat itu melulu karena perbuatan saya sendiri, bukan karena bantuan Allah. Nah, inilah kesombongan yang dimaksud, gitu ya. Yang berbahaya yang dikatakan oleh Agustinus itu. Ketika saya merasa saya tidak membutuhkan sapaan Tuhan lagi. Ketika saya tidak membutuhkan rahmat agar saya bisa berjalan dalam kebaikan di jalur yang baik. Ketika saya merasa pilihan saya sendirilah yang membuat saya berhasil. Nah, ini sebuah dosa, satu bentuk dosa yang paling berbahaya, kata Agustinus. Mengapa paling berbahaya? Dosa-dosa lain itu nampak dari perbuatan. Misalnya orang mencuri, berbohong, gitu ya, berkata kasar, menghina. Kita dengar itu dosa jelas. Kesombongan itu bisa dilakukan justru dalam perbuatan baik, gitu ya. Dosa ini, jenis yang satu ini, kesombongan ini, justru bisa muncul dalam perbuatan baik kita. Lihatlah. Agustinus bahkan berkata, dalam situasi tertentu lebih baik kamu tidak melakukan perbuatan baik itu daripada kamu melakukan perbuatan yang adalah baik, tetapi kamu jatuh dalam dosa kesombongan. Ini harus hati-hati juga diinterpretasi. Bukan, oh kalau begitu saya nggak usah melakukan yang baik. Bukan itu mau ditekankan. Yang mau ditekankan adalah hindari dosa kesombongan yang bisa saja muncul setelah kamu melakukan satu perbuatan, misalnya menolong orang lain atau apa. Memang saya, begitulah saya. Itu menjadi bahasa dari, bisa jadi membuat orang jatuh pada kesombongan. Nah, kesombongan ini yang dimaksud tadi adalah kecenderungan untuk menganggap diri sanggup tanpa bantuan Allah. Itu ya. Nah, kita harus sepakat dulu dengan peristilahan sombong ini. Karena orang bisa salah memahami atau membuat interpretasi sendiri, tafsiran sendiri tentang apa arti kata sombong. Kan kami tadi berpapasan di pasar. Dia melihat saya melihat dia. Tapi dia tidak menyapa saya. Sombong sekali, katanya. Ya, dalam bahasa umum boleh saja dikatakan begitu ya. Tapi dalam pembahasan yang saya katakan ini adalah sombong yang dimaksud adalah merasa tidak membutuhkan bantuan Allah lagi dalam perjalanan hidup. Karena orang yang kamu lihat tadi di pasar bisa saja sedang sakit, dia harus nggak bisa bicara banyak. Sedang terburu-buru, sedang mengejar setoran, sedang mengejar pembeli, sedang tersesat dia, sedang linglung, macam alasan. Jadi sombong yang saya maksud ini memang sadar dia bahwa saya tidak membutuhkan lagi rahmat Allah dalam hidup. Nah, Agustinus membahas ini dalam kontra dengan Pelagius, gitu ya. Pelagius berkata, dari perbuatan-perbuatan baik, usaha-usaha keras kita, kita sampai pada keselamatan. Tidak ada ruang untuk rahmat. Karena kita sudah dicipta semula baik. Kalau begitu tidak perlu lagi rahmat setelah penciptaan itu. Lahir sudah, berjuanglah. Menurut Pelagius. Agustinus berkata, kita butuh selalu ya. Karena kita punya kecenderungan itu untuk jatuh pada kesalahan. Karena itu kita butuh rahmat yang menyembuhkan, yang membantu dari Allah. Nah, mau apa ini dengan refleksi menjelang Natal ini? Allah yang mau membantu, mau menyelamatkan, bahkan dengan hadir sebagai manusia yang lemah, bayi, gitu ya. Manusia yang lemah itu disimbolisasi dengan kelahiran Yesus sebagai bayi, bukan tiba-tiba Yesus itu datang sebagai laki-laki perkasa, berotot, bijaksana, tua, matang, datang entah dari mana lalu memberikan wejangan-wejangan. Bukan. Tapi dia datang sebagai bayi dalam kelemahan manusiawi, gitu ya.
Dia mengambil keadaan lemah itu sebagai caranya untuk hadir di tengah manusia. Nah, demikian Natal ini kiranya mengingatkan kita akan semangat kerendahan hati. Melihat kembali kelemahan manusiawi kita sebagaimana ditunjukkan oleh bayi Yesus. Dan meskipun kita ada dalam kelemahan ini, rahmat Allah ada dalam hidup kita. Menyertai kita, menguatkan kita. Supaya kita bertekun dan mau bertekun untuk setia padanya. Semoga. Amin. Ciao.